Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pagi ini kita berjumpa dalam 1 jam bersama renungan harian Yayasan Pelayanan Gloria. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bergabung. Salam kenal dari kami di renungan harian. Dan pagi hari ini sudah bersama kita Bapak Samuel Yudi, salah satu penulis renungan harian yang nanti akan membagikan latar belakang perenungan beliau. Dan acara akan dipandu oleh MC kita Pak Sony. Dan seperti biasa, pantun akan saya sampaikan ya Bapak Ibu, semoga tidak bosan. Iya, sebelum masuk acara ya supaya kita segar, kopi juga boleh disiapkan di pagi ini ya. Minum kopi di pagi hari, rotinya dibelah jadi 2. Senyum merekah di wajah berseri, senang berjumpa dengan sahabat RH semuanya. Selamat ber-SJB-RH, Tuhan memberkati. Layar saya serahkan ke Pak Sony. Monggo Pak Sony, silakan. Ya, terima kasih Bu Dati. Yang pagi yang ceria ini pasti suasana kita dipenuhi dengan sukacita. Saya melihat wajah-wajah yang berseri dan saya rasa kemuliaan Tuhan mengalir di depan kita. Dan ya, selamat pagi, salam semuanya Bapak Ibu, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. Ya, 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan, bahkan ada kesempatan Bapak Ibu boleh ambil bagian, Anda boleh menyaringkan, baik pengalaman, mungkin sesuatu ingin bagikan, dan biarlah satu dengan yang saling melengkapi, dan satu dengan yang saling menguatkan iman kita dalam Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, mari siapkan hati kita datang kepada Tuhan, pergunakan 1 jam ke depan ini dengan sungguh-sungguh, dan nikmati hadirat Tuhan, dan kita merasakan sukacita dan sejahtera di kehidupan kita. Mari tiba saat ini kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kalau kami pada pagi hari ini boleh datang kepadamu Tuhan. Dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Biar 1 jam ke depan Tuhan, kami menikmati Tuhan, akan hadirat-Mu Tuhan. Kami akan mendengar apa yang Tuhan ingin kami kerjakan di depan kami Tuhan. Mari Bapa sertai acara ini Tuhan. Yang juga berdoa khusus Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, Pak Samuel Yudi. Tuhan biar aku berkati dia Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan Tuhan melalui tulisannya Tuhan, biarlah kami boleh mengerti Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami, sungguh-sungguh kami boleh muliakan nama-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap alat-alatnya pakai, handphone, laptop, sinyal wifi, listrik Tuhan, semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Dan terutama Tuhan, kami setiap yang hadir pagi hari ini, hati kami Tuhan tertuju kepadamu. Mari Roh Kudus, Kau selalu melindungi kami, bahkan menyertai kami. Biarlah acara ini kami serahkan dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam tangan-Mu. Terima kasih, kami akan mulai acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang syukur dan berdoa. Amin. Ya, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian pagi hari ini di doa ibuku. Di dalam pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan pujian ini bersama-sama. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak ku
Ya, di doa ibuku, namaku disebut. Kita kan yang percaya setiap doa-doa yang dibacakan ibu kita kepada Tuhan, selalu terlintas nama-nama setiap anak-anaknya. Oleh sebab itu bersyukurlah kepada Tuhan setiap kali kita boleh melihat begitu besarnya bagaimana seorang ibu terus boleh menjaga setiap anak-anaknya dan membawa datang kepada Tuhan. Oke, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari pagi hari ini kita akan bersama-sama menyimak audio renungan pada hari ini. Mari bersama-sama kita menyimaknya. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Pada tahun ketiga pemerintahan Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja dan selama 29 tahun memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Abi, anak Zakaria. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan, sama seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dia menyingkirkan tempat-tempat pemujaan, meremukkan tugu-tugu, dan menebang tiang-tiang berhala, serta menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel masih membakar dupa bagi ular yang disebut Nehustan itu. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 2. Ia berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja dan selama 29 tahun memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Abi, anak Zakaria. Renungan hari ini berjudul Peran Seorang Ibu. Beberapa kali nama seorang ibu disebut dalam kitab raja-raja ini. Misalnya, nama Zerua disebut sebagai ibu dari Yerobeam. Dalam bacaan hari ini, nama Abi disebut sebagai ibu dari Raja Hizkia. Namun Alkitab sama sekali tidak menyebutkan peran apa saja yang telah dilakukan Abi sepanjang hidup Hizkia. Apakah sedemikian kecilnya peran seorang ibu sehingga Alkitab hanya cukup menulis namanya saja tanpa mencantumkan apa saja yang telah dilakukannya, terutama di dalam keluarganya? Bukan menjadi rahasia umum lagi jika dalam budaya Israel pria lebih diutamakan daripada wanita. Namun Tuhan pastilah tidak memandang sebelah mata peran seorang ibu. Sekalipun nama-nama ibu hanya disebut sesekali, tentunya keberadaan ibu punya peran yang sangat besar bagi keluarga dan anak-anaknya. Di zaman itu, peran orang tua, termasuk ibu, berperan penting membentuk kepribadian dan kerohanian anak-anak mereka. Raja Hizkia hidup benar, pasti juga ada pengaruh sang ibu yang mendidiknya dalam Tuhan. Bagaimana anak bertumbuh dengan kepribadian yang baik atau jahat, para ibu memegang peran yang besar. Di masa lalu tidak sedikit para ibu gigih dalam mengajarkan kebenaran Alkitab kepada anak-anaknya dan siang malam berdoa untuk mereka. Para ibu ini sadar bahwa pengajaran seperti apa yang mereka berikan kepada anak pastilah akan berpengaruh pada karakter mereka ketika dewasa nanti. Santa Monica, ibu dari Bapak Gereja Agustinus, berdoa selama puluhan tahun
hingga anaknya Agustinus bertobat dan mengenal Kristus. Apakah kita sebagai ibu bagi anak-anak kita telah mengajarkan hal yang benar kepada mereka? Renungkanlah, seperti apakah anak-anak kita bertumbuh dalam masa depan mereka. Itu terbentuk dari peran kita saat membentuk mereka hari ini. Apa yang kita tanam hari ini akan bertumbuh membentuk karakter anak-anak kita di kemudian hari. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti pagi hari ini sudah bersaat teduh, bahkan sudah membaca firman Tuhan, juga didamping oleh renungan harian. Dan pagi hari ini memang tema menarik sekali ya, peran seorang ibu. Ya, saya kena percaya pasti di antara kita ingin lebih dalam lagi. Apa sih yang dimaksud bacaan kita pagi hari ini, perenungan kita pagi hari ini. Dan telah hadir di tengah-tengah kita penulisnya langsung yang pagi hari ini bersama kita itu Bapak Samuel Yudi Susanto. Selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi Pak Sony, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Baik, Luar biasa. Pak Samuel, luar biasa. Iya, pagi hari ini pasti pembaca bahkan yang hadir dalam acara SJPR pagi hari ini pasti bertanya nih, wah ini kok temanya peran seorang ibu. Pasti ada sesuatu yang pagi hari ini bagikan, sehingga pagi hari ini kita ingin mendapat sesuatu pencerahan, bahkan mendapatkan sesuatu yang mungkin kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari, baik kita sebagai keluarga, sebagai ibu, maupun sebagai orang tua sama kita. Sebab itu, tanpa berlamaan, kita langsung saja ke Bapak Samuel Yudi. Silakan Pak Samuel Yudi. Ya baik, terima kasih Pak Sony dan juga redaksi Renungan Harian yang pada saat pagi hari ini boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk bersama-sama berbagi perenungan atau apa yang melatar belakangi dari penulisan renungan harian pada pagi hari ini. Ya, sebelum saya memulai, biasanya setiap negara itu mempunyai hari-hari khusus yang diperingati gitu ya, terutama atau khususnya Hari Ibu. Ambil contoh kalau di negara kita di Indonesia itu memperingati Hari Ibu itu di tanggal 22 Desember. Nah, kemudian beberapa waktu saya mencoba cari tahu gitu ya, apakah Hari Ibu ini juga apakah diperingati secara internasional gitu ya. Nah, ternyata Hari Ibu secara internasional itu diperingati itu setiap minggu kedua di bulan Mei, ya, atau tepatnya itu di tanggal 11 Mei gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, apa yang melatari dari penulisan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah ketika membaca di bagian firman Tuhan pada hari ini di kitab 2 Raja-Raja pasal ke-18 ayat 1 sampai ke-8 itu adalah memang ketertarikan saya kepada satu sosok wanita, ya, sosok ibu yang bernama Abi, ya, itu yang tertulis di kitab 2 Raja-Raja. Tapi kalau kita melihat di kitab 2 Tawarikh itu juga ditulis bukan dengan nama Abi atau disebut namanya di situ adalah Abia gitu ya. Dan apa yang membuat saya tertarik untuk mengangkat kisah atau sosok seorang Abia itu adalah karena saya sangat meyakini bahwa dia itu mempunyai peran yang begitu besar kepada anaknya yaitu Hizkia gitu ya, sehingga Hizkia ini pada akhirnya bisa memiliki hidup takut akan Tuhan dan dia percaya sungguh-sungguh bahkan berpaut kepada Tuhan. Dan yang menarik bagi saya kalau kita mempelajari atau menarik sedikit ke belakang tentang latar belakang siapakah Abia sebenarnya,
mungkin akan membuat kita ini akan mungkin sangat tercengang gitu ya. Mengapa saya menyatakan seperti itu? Ya, karena jujur saja bahwa Abia ini dilahirkan, dibesarkan dalam satu lingkup keluarga yang bisa dibilang adalah lingkungan yang jahat. Ya, apa yang dilakukan oleh keluarganya ini adalah kejahatan di mata Tuhan, gitu ya. Dan menurut catatan, Abia ini memiliki seorang ayah yang bernama Sakaria. Dan Sakaria ini tercatat sebagai raja di Israel, di mana dia ini memerintah tidak lama, hanya 6 bulan, ya. Tetapi di situ di dalam perjalanan hidup dari seorang Sakaria, Raja Sakaria, dan apa yang dilakukan oleh Sakaria selama dia hidup dan memerintah, ya, Sakaria ini melakukan begitu banyak kejahatan di mata Tuhan. Ya, selain dia itu melakukan penyembahan berhala, Sakaria ini juga sangat jauh dengan hukum-hukum Tuhan. Dan sebagai seorang anak, Abia tentu bisa melihat secara langsung kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Sakaria sebagai ayahnya, gitu ya. Dan Abia juga melihat bagaimana akhir hidup ayahnya yang harus dibunuh oleh lawan politiknya, dan Abia itu melihat dengan mata kepala sendiri betapa mengerikan akhir hidup seorang Sakaria sebagai ayahnya. Dan ini saya sangat meyakini membuka mata dari Abia sebagai seorang anak, bahwa dia ini memahami bahwa semakin jauh rakyat dan ayahnya dari hukum Tuhan, maka semakin jauh pula rakyat Israel tergelincir ke dalam kehidupan yang penuh dengan kejahatan. Pengalaman hidupnya bersama ayahnya Sakaria, saya sangat meyakini itu sangat membuka mata seorang Abia, ya, bahwa orang-orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan itu akan mengalami kehancuran di akhir hidupnya. Nah, pengalaman dari seorang Abia ini tidak berhenti sampai di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, Abia juga dicatat dia ini menjadi istri seorang raja Yehuda yang bernama Ahaz, gitu ya. Nah, setali uang dengan apa yang dilakukan oleh Sakaria, ya, ternyata Abia juga melihat bahwa nyatanya Raja Ahaz ini, sekalipun dia adalah keturunan dari Raja Daud, tetapi Ahaz ini juga melakukan begitu banyak kejahatan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Bahkan dia tercatat bahwa kehidupannya itu adalah salah satu raja yang paling jahat, itu ya, di antara raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Yehuda. Ya, dia menentang hukum Musa, dia melakukan begitu banyak pelanggaran-pelanggaran firman Tuhan, penyembahan-penyembahan berhala. Bahkan yang paling mengerikan adalah dia ini sampai rela untuk mempersembahkan anak-anaknya untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa yang dia sembah. Dan sekali lagi dari hal ini Abia belajar, ya, bahwa pembangkangan terhadap hukum Tuhan hanya akan membawa kepada kematian. Abia, ya, benar-benar menyadari semuanya ini, ya, dan itu membuat Abia ini tersadar bahwa dia ini tidak ingin melihat keturunan-keturunannya nanti juga akan mengalami kehancuran sama seperti ayahnya atau juga Sakaria sebagai kakeknya. Dan itu yang membuat Abia akhirnya membuat sebuah keputusan bahwa dia ingin kembali kepada Tuhan, ia berlari kepada pelukan Tuhan, dia menaruh iman, kepercayaan kepada Tuhan, dan harapan kembali untuk mengikuti hukum-hukumnya Tuhan. Dan kesadaran ini lalu dia mulai ajarkan kepada anaknya, yaitu Raja Hizkia, itu ya. Dan melalui apa yang dia ajarkan,
kebenaran-kebenaran firman Tuhan, nasihat-nasihatnya. Dia menceritakan pengalaman-pengalaman hidup dari ayah maupun kakeknya atau raja-raja yang pernah memerintah di Israel maupun di Yehuda. Ya, akhirnya itu sangat mempengaruhi kehidupan dari seorang Hizkia yang pada akhirnya Hizkia ini hidup di dalam mencintai Tuhan, dan Hizkia ini hidupnya itu tidak sama seperti raja-raja sebelumnya yang memerintah di Yehuda yang penuh dengan kejahatan itu. Dan di kitab hari ini, 2 Raja-Raja pasal 18, kita bisa melihat dengan begitu jelas ya, bahwa buah dari didikan seorang ibu, ya seorang Abia kepada Hizkia itu membuat Hizkia itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kemudian dia dengan berani menyingkirkan tempat-tempat pemujaan, dia menghancurkan berhala-berhala, dia menghancurkan ular tembaga yang dibuat oleh Musa, dan ia menaruh percaya dan berpaut kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan catatan Alkitab yang luar biasa menuliskan bahwa sebelum dan sesudahnya ya tidak ada yang seperti Hizkia. Ya, jadi kalau menurut saya luar biasa sekali peran seorang Abia di dalam hidup Hizkia. Di tengah-tengah pengalaman hidupnya yang begitu buruk itu ya, di tengah-tengah kejahatan yang selalu ada di sekitarnya, tetapi Abia sebagai seorang ibu ini mengambil keputusan yang paling tepat, yaitu mau hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan apa yang dia dapatkan, kehidupannya yang mengasihi Tuhan itu, dia berikan, ya dia ajarkan kepada anaknya Hizkia, sehingga Hizkia ini memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan gitu ya. Nah, semua hal baik yang dilakukan Hizkia ya tidak lepas dari peran sang ibu yaitu Abia yang mendidiknya dalam jalan Tuhan. Dan meskipun nama Abia ini hanya disebutkan dalam 2 kalimat saja dalam Alkitab, di kitab 2 Raja-Raja maupun di 2 Tawarik, tetapi kepribadiannya itu menurut saya sungguh sangat bersinar. Dan karenanya saya mengambil kesimpulan bahwa seorang Abia ini harus dianggap sebagai salah satu ibu ratu yang terhebat di sepanjang masa gitu ya. Nah, ini yang saya dapatkan untuk melatar belakangi dasar dari penulisan perenungan pada hari ini. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin sedikit berbagi atau menyaksikan pengalaman hidup saya berkaitan dengan peran seorang ibu. Dan saya percaya bahwa kita pasti sepakat, ya kita semuanya yang ada di dalam ruang Zoom ini, ya tentu akan mengakui peran seorang ibu di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saya pun mengakui bahwa sebagai seorang anak, ya apa yang menjadi kehidupan saya sampai detik ini itu tidak lepas dari peran dari ibu saya yang sejak kecil itu mendidik dengan apa ya begitu baik kalau menurut saya gitu. Nah, kalau saya boleh bersaksi, saya adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayah kami itu meninggal atau meninggalkan kami itu pada saat saya masih berusia sekitar 12 tahun atau waktu itu masih di sekolah dasar kelas 6. Dan ketika ayah saya meninggal, maka praktis untuk menghidupi keempat anaknya, ibu saya itu harus begitu harus bekerja begitu kerasnya untuk merawat, untuk memelihara, bahkan menyekolahkan keempat anaknya itu sampai selesai gitu ya. Dan saya melihat sendiri bagaimana perjuangan seorang ibu ya setelah kami ditinggalkan oleh ayah kami gitu. Dan yang paling menarik dari
ibu saya yang bisa saya pelajari adalah bahwa uh, waktu itu ayah dan ibu itu belum percaya kepada Tuhan, tetapi sebagai ibu, dia itu selalu mendorong keempat anaknya ini untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami tidak pernah dilarang untuk pergi ke sekolah minggu gitu ya, meskipun ayah dan ibu kami belum menjadi orang Kristen pada waktu itu. Nah, sampai akhirnya ibu atau mama saya itu memutuskan untuk menjadi orang Kristen, sementara ayah saya belum menjadi orang Kristen. Nah, disitulah saya melihat bagaimana perubahan yang luar biasa dari seorang ibu itu ya. Dia menjadi seorang yang sangat-sangat mengasihi Tuhan, ya. Bahkan eh, sampai apa ingin pergi ke gereja atau menghadiri Bidstone itu sampai sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena kalau sampai ketahuan sama ayah saya ini akan marah luar biasa, gitu ya. Akan sangat marah, gitu. Makanya ibu saya ini harus sembunyi-sembunyi kalau ingin ke gereja atau Bidstone. Dan waktu itu eh, kalau ibu saya ini mau Bidstone itu selalu yang diajak itu adalah saya, gitu ya. Dari sejak kecil saya ini mengikuti ya kemana ibu saya ini pergi, Bidstone ke gereja dan uh, sebagainya gitu. Dan sampai akhirnya ayah saya itu meninggal dan puji Tuhan bahwa sebelum meninggal itu ayah saya sudah percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan setelah itu di dalam perjuangan yang sangat berat, ibu harus bekerja dan ibu saya ini juga tergolong orang yang sangat keras di dalam mendidik anak-anak. Ya, saya sangat ingat sekali bahwa kalau dia menasehati kalau anak-anaknya itu tidak nurut gitu ya, itu di sampingnya itu atau di tangannya itu dia selalu membawa rotan gitu. Ya, dia akan pukul anak-anaknya ya. Ya, tujuannya supaya ya anak-anaknya ini bisa menuruti mengikuti apa yang diajarkan oleh ibu gitu. Nah, tetapi di satu sisi saya juga mengalami ya bagaimana nasihat-nasihatnya luar biasa untuk hidup. Ayo terus mengasihi Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Ya, sungguh-sungguh uh, mengikuti Tuhan, belajar firman dan sebagainya. Dan rupanya itu yang sangat membekas di dalam kehidupan saya dan membentuk kehidupan saya itu sampai hari ini. Dan bahkan seperti lagu pujian yang tadi sudah kita dengarkan gitu ya, berulang kali setiap malam itu saya selalu mendapati ya ibu saya itu berdoa ya menyebut nama-nama kami satu persatu mendoakannya pada Tuhan. Jadi saya melihat ibu saya ini adalah seorang yang begitu menyayangi kami, setia kepada Tuhan dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati gitu. Nah, sampai pada akhir hidupnya ketika dia sakit ya menjelang mama saya itu meninggal itu sampai dia ini waktu itu saya ingat betul memberikan sebuah amplop ya kepada saya. Isinya itu uang gitu. Saya tanya, "Mah, ini apa, Mah?" Terus mama saya ini jawab bilang, "Ini saya titip sama kamu, tolong ya, tolong disampaikan ke gereja karena mama ini belum memberikan perpuluhan." Wah, sampai segitu. Ya saya ini sangat terkejut ya, ketaatan dia, kesetiaan dia sampai dalam kondisi sakit menjelang dia meninggal itu tidak pernah lupa untuk uh, menitipkan perpuluhan supaya disampaikan di gereja yang mama saya itu biasa berjemaah itu. Jadi luar biasa sekali apa yang bisa saya lihat, saya pelajari, saya ikuti ya keteladanan dari seorang ibu gitu ya. Mungkin ibu saya ini bukan seorang teolog, dia tidak bisa mengajarkan tentang ayat-ayat firman Tuhan secara mendetail gitu ya. Tetapi yang saya temukan, yang saya dapati adalah justru melalui nasihat
keteladanan hidup yang luar biasa, kemandirian seorang pekerja keras itu ternyata berbicara lebih keras gitu ya daripada kata-kata yang mungkin bisa beliau ucapkan, dan itu sangat menancap dalam hidup saya dan membentuk hidup saya sampai hari ini, dan itu akan terus mengingatkan di dalam hidup saya untuk meneladani ya kehidupan seorang ibu, mengingat dengan benar melaksanakan supaya hidup saya ini boleh benar-benar semakin hari itu semakin mengasihi Tuhan. Ya, saat kematian ibu saya tidak mewariskan kekayaan, tetapi dia mewariskan sebuah harta yang sangat bernilai dalam hidup saya, yaitu keteladanan dalam hidup mengasihi Tuhan dan pengajaran-pengajarannya yang luar biasa. Ya, saya yakin dan percaya ya bahwa kita pun semuanya mengakui peran hidup seorang ibu dalam hidup kita masing-masing, yang terus membentuk hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Demikian Pak Sony, demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekelumit yang bisa saya bagikan, kiranya ini bisa memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Samuel Yudi. Ya, pagi hari ini kita mulai diajak kembali mengingat bagaimana pentingnya seorang ibu dalam kehidupan kita. Terutama juga kalau kita baca pagi hari ini firman Tuhan, bagaimana dia sebagai ibu yang sungguh-sungguh hidupnya mengasihi Tuhan dan sampai mengantarkan anaknya Raja Hizkia menjadi orang yang luar biasa, yaitu karena peran seorang ibu. Ya mungkin Bapak Ibu pagi hari ini banyak ingin membagi sesuatu, bagaimana mungkin pengalaman hidup kita bersama Tuhan melalui ibu kita. Mungkin ada hal-hal yang mungkin pagi hari ini ingin dibagikan. Oh, langsung ada dari Pak Goi. Ya, silakan Pak Goi. Selamat pagi Pak Goi, silakan. Ya, silakan dibuka Pak Goi. Ya, ya pagi, silakan Pak Goi. Selamat pagi Pastor Sony dan Bapak Ibu, Pak Yudi. Terima kasih kesaksiannya yang cukup memberkati. Saya ingin berbagi sedikit tentang peran seorang ibu ya. Kami 5 bersaudara dan saya nomor keempat, dan sejak kecil itu mama saya itu sebenarnya sudah waktu kami kecil bapak saya sering memukul mama saya di depan mata kami. Itu bukan hanya pukulan yang biasa ya. Karena bapak saya sebelum bertobat tahun 2005 seorang penjudi, togel ya, juga minuman keras. Jadi kalau pulang ke rumah itu pasti mama saya menjadi sasaran, dan kadang-kadang di depan mata kami dia melakukan itu dan tanpa lagi melihat psikologi kami di masa itu. Pak Yudi, jujur waktu kecil itu saya sudah punya akar pahit dengan bapak saya sebenarnya, karena orang tua saya, mama saya sering dipukul. Dan sejak kecil udah punya akar pahit dengan bapak saya, dan saya dulu punya cita-cita Pak Sony, jadi mau jadi tentara. Tujuannya sebenarnya bukan karena mau supaya mengabdi kepada negara, tidak, tapi karena mau memukul bapak saya. Karena bapak saya jahat sekali sebelum dia bertobat ya. Dan waktu itu ibu saya pernah meminum racun hama padi 3 kali. Karena sakitnya tidak kuat lagi dalam proses itu, hampir setiap hari mama saya dianiaya oleh bapak saya, dan itu tidak hanya tamparan biasa, kadang-kadang tendangan, bahkan pakai kayu lah. Yang saya lihat sama mama saya dalam kondisi itu, pada akhirnya dia banyak berdoa buat bapak saya. Hampir kalau malam jam 1, jam 2, karena kami anak-anaknya masih kecil waktu itu, dia menyebutkan persoalan-persoalan dan pergumulannya dengan bapak saya. Dan puji Tuhan tahun 2005 waktu gempa bumi, sebenarnya waktu gempa bumi itu adalah momen di mana bapak saya juga mengalami pertobatan. Setelah dia minum, lalu dia kembali ke rumah marah-marah, dan habis itu dia tertidur. Lalu gempa bumi yang hebat terjadi, dan rumah kami setengah itu hancur. Nah, sengaja waktu itu kami tidak mengangkat bapak saya karena kami sudah sakit hati.
biarkan dia mati. Kami sudah keluar semua dari rumah. Bapak saya kami tidak angkat karena bagi saya waktu itu jahat sekali. Itu bukan seorang bapak yang mendidik. Dan memang pada akhirnya puji Tuhan saya bisa melihat sejauh ini ibu saya bagaimana mengampuni bapak saya, lalu bagaimana anak-anaknya dia perhatikan. Satu hal yang dia dulu sampaikan kepada kami, sebenarnya secara batiniahnya, secara jasmaninya sudah tidak kuat. Itulah sebabnya 3 kali mencoba untuk minum racun dan tidak mati. Itu karena anugerah Tuhan sih. Artinya Tuhan belum izinkan untuk mati. Dia berkata begini, kalau kalian ini tidak ada, maka saya cerai dengan Bapak. Tapi karena kalian ada, lebih baik saya mati di tangan dia dan saya tidak mau tinggalkan kalian. Jadi ini dampak apa namanya, pengaruh seorang ibu di dalam rumah itu sangat besar sekali. Dan sekali lagi Pak Samuel, saya sangat, Pak Yudi sangat-sangat diberkati dengan kesaksian, dan saya teringat dengan masa kecil. Jadi mama saya cukup luar biasa dalam menghadapi bapak saya, dan termasuk untuk mengurus anak-anaknya. Dan sekarang puji Tuhan walaupun mereka sudah tua, tapi setelah bapak saya bertobat, lalu ada satu hubungan komunikasi dan juga kasih yang sekarang kan bisa lihat. Jadi mungkin itu Pak Pastor Sony yang bisa saya bagi. Artinya yang saya dapatkan kepada ibu saya, waktu itu saya sering mendengarkan doanya. Hanya berdoa buat bapak saya supaya bertobat dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan sekarang bapak saya sebagai seorang pengerja di gereja juga, dan juga terlibat dalam pelayanan usaha pembangunan gereja, karena bapak saya punya skill untuk tukangnya, dan dia jadi ketua pembangunan di gereja. Dan juga kepada kami pada akhirnya sekarang, sejak dia bertobat, kasihnya lebih besar dibanding dengan waktu kami masih kecil. Demikian Pastor Sun. Ya, terima kasih Pak Gohi. Suatu kesaksian indah, kita boleh belajar bersama-sama ya bagaimana peran seorang ibu yang luar biasa dalam kehidupan keluarga ya, terutama kita anak-anaknya. Ya, kalau kita bisa ada di kanan beliau juga karena doa-doa beliau. Dan mungkin Bapak Ibu juga banyak ingin menyaksikan atau ingin memberikan sesuatu pagi hari ini. Boleh kami silakan, boleh Anda tekan tombol resen atau boleh angkat tangan, karena ini penting buat kita bagaimana kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan untuk ibu-ibu yang luar biasa yang memberikan dalam kehidupan kita. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin mendahului, silakan. Ya, mungkin di sini ada ya Mbak Titin, ya PKS dari GE, ya mungkin berbagi. Titin, silakan, tombol ya masih di mute, ya masih di unmute, ya silakan ditekan. Titin dari PKS, ya silakan pagi. Shalom. Halo, silakan untuk bagi pagi hari ini. Ini baru pertama kali ini saya join renungan harian 1 jam bersama. Nah, kebetulan saya saat ini udah nggak di Jogja lagi, jadi ya anggap aja ini salam perpisahan buat teman-teman Gloria. Itu. Kalau saya baca dari renungan yang hari ini, ya puji Tuhan tadi pagi udah baca duluan sih satu perikop itu. Nah, terima kasih sekali buat kesaksian teman-teman tadi, buat Mas Yudi dan Mas yang siapa lagi tadi. Terima kasih, itu sangat menguatkan saya. Itu. Halo, gimana ingin berbagi sesuatu pagi hari ini? Silakan. Apa ya? Ya kalau dari saya pribadi sih, saya baru kembali menemukan kasih mula-mula itu baru saat akhir-akhir ini aja. Jadi bisa dibilang di tahun-tahun sebelumnya saya kehilangan api saya. Saya kehilangan api untuk saat teduh, api untuk baca firman. Nah, jadi ya terima kasih buat teman-teman. Ya mungkin mohon doanya juga buat saya boleh dikuatkan, saya boleh kembali
menyala-nyala dalam Tuhan, boleh kembali rajin untuk persekutuan dan juga untuk pelayanan. Oke, terima kasih. Begitu saja. Singkat saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Mbak Titin yang terus maju dalam Tuhan. Ya, jangan percaya, pasti Tuhan berikan indah pada waktunya dan kita terus boleh kembali untuk datang pada Tuhan, lebih dekat lagi pada Tuhan. Ya. Oh, silakan ada. Ya, Pak Pelita Susanto dari Atlanta. Silakan Pak Susanto. Silakan Pak. Ya teman-teman, selamat pagi, di sini sudah malam. Minggu lalu kami di Atlanta memperingati Hari Ibu. Ya, spesial ya, Hari Ibu, dan sangat indah ketika selesai ibadah, anak kami mengajak, yuk traktir mama untuk makan, keluar makan gitu ya. Iya, istri saya seorang yang sangat mencintai kami sekeluarga, sangat memperhatikan. Iya, saya kalau ingat istri saya ingat mama saya ingat mertua saya ini beruntung karena punya mama yang sangat mencintai kami, anak-anaknya, punya mertua juga yang sangat mencintai kami, begitu. Nah, saya bersaudara 9 orang, saya nomor 5, kalau hidup semua itu 13 kira-kira. Kami dari keluarga yang sangat miskin, bisa dikatakan begitu. Tapi saya mempunyai mama yang tidak menyerah. Dia selalu mengatakan, ya aku nggak bisa sekolah tinggi. Mamaku itu sekolah paling, kalau nggak salah, SD kelas 2 kali, kalau dulu kan disebut angka loro, ya, angka 2 itu SD kelas 2. Tapi mama saya itu hebat, orang yang nggak pernah minder. Teman-temannya itu, aku ingat itu teman orang-orang kaya, yang pendidikannya itu zaman Belanda, yang bahasa Belanda gitu. Ya mamaku nek ngomong ya campur bahasa Jawa, campur bahasa Indonesia, campur bahasa Belanda gitu. Teman-temannya. Nah, dia mengatakan anak-anak tidak boleh seperti aku. Dia harus sekolah. Bayangkan mamaku itu cuma pendidikannya SD kelas 2, barangkali atau kelas 3. Tapi di gereja itu bisa sampai jadi diaken gereja, Siamas dulu namanya. Begitu ya, dia pantang menyerah. Dia luar biasa mencintai Tuhan, gitu. Nah, mamaku itu paling seneng kalau sakit. Aneh ya. Kenapa kalau dia seneng kalau sakit? Sebab kalau sakit, rumah sakit, anak itu Mungkin maaf nih Pak Nesanto, mungkin lagi hilang sinyalnya. Ya, ya Bapak Ibu, mungkin ada satu nih sebelum kita nanti kembali bergabung dengan Pak Santo yang mungkin sedang ada kendala. Ya, mungkin ada yang ingin berbagi pagi hari ini. Ya, tadi ada saya dari Ibu Hana di Malaysia. Ya, selamat pagi Bu Hana. Ya, halo Bu Hana, selamat pagi. Ya, saya lihat ada Bu Hana. Ya, dia dari Malaysia. Ingin berbagi sesuatu pagi hari ini, Bu Hana, silakan. Shalom Bu Hana. Ya, shalom Pak. Ya, shalom. Oh, Bisa dengar iya, suara mungkin. saya, Pak? Oh, bisa. Silakan Ibu yang berbagi ya. mungkin di Malaysia seperti apa kan mungkin dari Ibu. Ya, Silakan. baik. Terima kasih, Pak. Saya orang Indonesia juga, Pak. Saya dari Kebumen, Jawa Tengah, dan saya menikah dengan orang Malaysia, Pak. Sudah 19 tahun saya tinggal di sini. Bagi saya Hari Ibu di sini itu tidak sama dengan di Indonesia, Pak. Dan latar belakang saya juga latar belakang bukan orang percaya, Pak ya. Saya dilahirkan di
Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Pak. Dan saya adalah anak ketujuh dari 10 bersaudara, gitu. Jadi masa kecil saya juga tidak seindah tidak seindah dengan masa kecil anak-anak sekarang, Pak ya. Jadi kami adalah orang yang sengsara juga, orang yang berkekurangan gitu. Mengalami zaman paceklik juga, Pak, waktu itu gitu. Dan uh, bayangkan saya anak ketujuh gitu dari 10 bersaudara. Jadi dari kecil saya tuh harus ngomong adik saya ditinggal oleh ibu saya ke sawah gitu. Kadang saya pernah juga ke sekolah membawa adik saya, Pak, gitu. Karena kalau nggak bawa adik saya sambil ngomong gitu nggak bisa sekolah, Pak. Disuruh di rumah karena ibu saya harus ke sawah gitu menanam padi gitu. Jadi apa yang saya dapatkan adalah ibu saya gitu adalah orang yang bagi saya gitu, walaupun saya tidak mengalami seperti kasih sayang seorang ibu gitu karena saya karena saya melihat juga ibu saya mungkin juga mengalami akar pahit dari orang tuanya gitu. Jadi mereka juga tidak mendidik dan membimbing kami anak-anaknya gitu, Pak. Jadi kami membesar gitu tanpa kayak sentuhan emosional gitu, Pak. Tetapi apa yang saya lihat dari ibu saya adalah ibu saya itu uh, gimana ya? Ibu saya itu adalah seorang ibu yang istilahnya dari kecil itu tetap membesarkan anak-anak mereka dengan segala keterbatasan gitu, Pak. Dengan segala keterbatasan walaupun sengsara gitu, walaupun susah gitu. Yang penting anak-anaknya makan gitu walaupun apa adanya. Itu yang saya lihat dari ibu saya gitu. Dan di tahun 2000 gitu, waktu itu saya merantau ke Batam waktu itu dan saya ketemu orang Malaysia di Batam dan saya juga sempat kuliah teologi juga di Batam sebelum saya menikah. Itu hingga akhirnya saya sekarang menetap dan tinggal di Malaysia. Jadi tetapi saya tidak bisa melihat ibu saya sebagai contoh untuk menjadi ibu yang baik karena sejujurnya saya pernah mengalami akar pahit ya kepada ibu saya karena di mana ibu saya juga dulu waktu kecil karena mungkin beliau mengalami hal-hal yang pahit dengan suami dia, terutama dengan bapak saya karena dijodohkan gitu. Jadi dari kecil ibu saya itu selalu menanamkan sikap supaya membenci bapak saya gitu, Pak. Jadi dia terapkan ke semua anak-anak dia gitu supaya anak-anaknya itu jangan suka dengan bapak dia karena bapak saya itu memang orang pengangguran gitu, orang yang bagi saya itu malas gitu, Pak. Jadi ketika saya anak-anak gitu saya selalu melihat bapak saya udah siang juga masih tidur sedangkan ibu saya itu udah dari pagi ngerjain masak apa semuanya gitu untuk keperluan keluarga dan bapak saya itu hanya tidur nanti melakukan apa yang beliau suka dan minta diladenin gitu. Itu yang membuat akar pahit bagi saya gitu dan uh, tapi tidak ikut bagi saya maksudnya ini saya itu tidak mengikut uh, itu juga apa ya bagaimana saya mau ngomongnya gitu. Tapi bagi saya ini begini, Pak. Saya memang mengalami akar pahit seperti itu, tetapi saya tidak mau hal itu terjadi kepada anak-anak saya gitu, Pak. Jadi bagi saya itu cukuplah sampai di saya dan saya mengampuni ibu saya, mengampuni bapak saya, mengampuni masa kecil saya gitu. Bagaimana mereka memperlakukan saya dengan kurang baik lah, Pak, gitu. Bukan kurang baik gitu. Jadi saya mengampuni mereka dan saya menerapkan untuk anak-anak saya itu dengan ilmu parenting yang lebih baik gitu dan saya putuskan hanya sampai ke saya saja gitu, Pak. Dan saya ingin hidup saya itu sebagai seorang ibu saya ingin menjadi berkat untuk anak-anak saya dan saya tidak akan memperlakukan apa yang orang tua saya lakukan kepada saya gitu dan saya rindu kehidupan saya itu menjadi berkat bagi anak saya dan juga bagi ibu-ibu yang lain gitu. Biarlah apa yang sudah orang tua saya lakukan terhadap saya ketika saya kecil, ketika zaman saya itu membesar di tengah keluarga saya tidak akan menerapkan kepada anak-anak saya gitu, Pak. Dan saya bersyukur saya sekarang berada di sini dan saya itu lihat kehidupan yang lebih baik gitu, Pak. Lebih baik itu bukan berarti saya kaya itu tidak, tetapi kita juga hidup di dalam Tuhan dan kita menerapkan kasih sayang gitu untuk keluarga gitu untuk anak-anak saya itu di dalam Tuhan gitu, Pak. Itu sajalah Pak kesaksian saya. Terima kasih. Maaf saya off kamera karena saya sambil kerja Pak. Sambil di dapur masak Pak. Ya, terima kasih Ibu Hana. Ya, Ibu Hana tadi dari Malaysia. Pagi hari ini sudah berbagi bagaimana kita harus menjadi seorang ibu yang menjadi contoh juga buat anak kita. Bahkan terus membawa anak-anak kita dekat kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, mungkin Pak Pendeta Susanto ingin sambung Pak. Silakan Pak.
Tadi karena setengah baterainya habis tadi, silakan, karena para pendengar pagi hari ini kayak penasaran nih. Kalau nggak sampai habis nanti. Silakan, Pak Santo. Iya, jadi mama saya itu sangat mengagumkan karena kami itu dari keluarga yang bisa dikatakan miskin pada waktu itu. Mama saya itu paling seneng pada waktu tuanya itu ya, kalau sakit. 9 anaknya itu ngumpul semua di rumah sakit gitu ya, jagai mama itu ya, gitu. Karena mama satu ini disayang-sayang begitu. Papa saya meninggal lebih dulu gitu, berapa tahun sebelumnya. Nah, mama saya itu bekerja keras sekali. Karena dia sendiri merasa aku memang nggak pendidikan tinggi, tapi aku nggak mau anak-anakku nggak sekolah. Nah, pernah suatu hari dia punya pengalaman di gereja itu dia jadi diaken ya. Nah, kakakku itu nomor 2 dan nomor 3 itu sekolah di sekolah menengah farmasi, jadi asisten apoteker gitu ya, di Jogja pada waktu itu. Padahal kondisi kita sangat susah sekali. Kakakku yang satu kuliah di Satya Wacana gitu. Nah, ketika mama ini tiap bulan harus ngirimi uang kos, uang makan dan sebagainya untuk kakak-kakak ini ya. Seringkali ya pokoknya di rumah itu makan seadanya, nggak peduli, pokoknya kakak-kakak di sana itu bisa sekolah, nggak terlantar gitu. Dia itu jam 11 malam gitu itu baru tidur, nanti tidur kira-kira 3 jam ya, jam-jam 3 gitu, jam 2, jam 3 gitu dia bangun. Dia sudah gorengi pisang goreng, buat lemper, buat lumpia. Jadi karena jam 5 pagi itu bakul-bakul itu ya, yang bawa tenong atau bapak-bapak yang bawa sepeda itu sudah ngantri gitu ya. Mama saya itu yang terkenal tuh pisang goreng sama lumpianya gitu. Bayangin, supaya demi anak-anak gitu ya. Suatu hari kalau kecil saya itu masih remaja kecil gitu disuruh kadang-kadang itu nganter ke toko. Ke toko kan enggak semua dijual tenongan itu, tapi diantar ke toko-toko kue gitu, aku yang nganter ke toko itu. Nah, suatu hari pernah hari hujan ya, ketika sore aku ambil gitu, masih sisa banyak gitu. Kita seneng biasanya anak-anak itu kalau masih ada sisa, atau kalau ada lumpia gorengnya itu yang bledos gitu, wah kita makan ini gitu. Tapi begitu aku bawa pulang, "Mah, lumpia masih banyak." Gitu. Mamaku kaget ya, langsung dia noleh begitu. Ternyata dia menangis gitu. Ya aku kaget loh, kenapa kok menangis ya? Dia cuma bilang, "Loh, tacikmu," katanya begitu, "kakakmu." Ternyata memang diharapkan keuntungannya itu bisa dipakai untuk ngirimi kakak-kakak saya. Begitu. Jadi kita tidak ngerti, kita taunya, wah, balene akeh sing ndak laku, nanti kita ini makan ini, banyak ini. Tapi bagi mama saya, wah ini bencana ini, kesusahan ngirimi, gitu ya. Dan mama saya itu seringkali kalau makan itu, pokoknya anak-anak didahulukan. Gitu, seringkali kita itu kalau berbagi, loh mama kok nggak ngambil ini lauknya? Kak, mama nggak suka, katanya, padahal dia suka gitu. Hanya demi anak-anaknya makan lebih dulu aja gitu. Satu lagi kisah yang sangat membekas sampai sekarang. Mama saya itu punya teman. Temannya itu jadi seorang lawyer. Jadi seorang lawyer ya, pembela ya. Itu di Semarang, di daerah elitnya Semarang itu di daerah Dagu. Nah, daerah Dagu itu Dagu itu kan
Jawa Barat ya. Mana ya? Daerah Gombel. Itu rumah-rumah orang elit di daerah Gombel itu. Saya itu kagum karena ketika saya menjadi staf pembina mahasiswa di Perkantas Semarang beberapa tahun itu, kok bisa ya mamaku itu nggak pernah pergi-pergi. Dia itu taunya cuma Mojokerto, paling jauh ke Surabaya. Kok bisa sampai ke Gombel? Karena apa? Karena anaknya, kakak saya yang nomor 1 itu diterima di Satya Wacana. Dia nggak punya dana. Dia senang setengah mati anaknya diterima kuliah. Tapi dia tidak punya uang untuk bisa membiayai anaknya itu. Dulu kan ada uang pangkal dan sebagainya, uang gedung gitu. Nah, dia ingat, dia punya teman, seorang lawyer yang tinggalnya itu di sana, Gombel. Dia pergi, dia cari aja, pokoknya dicari sampai ketemu. Karena dia dengar temannya itu salah satu pengurusnya Universitas Satya Wacana Salatiga gitu. Dicari loh sampai ketemu, langsung dia sharing bahwa anaknya itu diterima, dia tidak bisa bayar begini. Sampai oleh temannya itu diusahakan beasiswa, dapat beasiswa. Sampai beberapa tahun yang lalu, saya ingat berapa ya, kira-kira 6-7 tahun yang lalu, teman mama saya ini meninggal ya. Saya cerita kepada keponakannya, kepada anaknya yang ada di Amerika ini juga. Saya bilang, aku berterima kasih pada papimu, karena papimu yang menyebabkan kakakku nomor 1 itu bisa kuliah, aku cerita begitu. Tapi aku ingat itu mamaku. Mama itu kalau doa, seringkali mama ini doa kok jam-jaman ini ngapain ya, gitu ya. Berlutut jam-jaman, satu anaknya itu disebut. Yang ini Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Ini menantunya didoain satu-satu gitu. Makanya tadi ketika lagu di doa ibuku itu diputar gitu, waduh rasanya sangat sulit bagi saya menahan air mata. Padahal mama saya itu sudah meninggal berapa tahun yang lalu ya. Mungkin 10 tahun yang lalu kali ya sudah meninggal begitu. Tapi saya nggak pernah lupa gitu ya. Juga saya ingat pada mertua saya juga. Gitu ibu mertua itu. Ibu mertua saya itu sempat saya ajak kalau saya pulang ke Indonesia beberapa bulan tuh tinggal di rumah saya di Jogja. Sampai teman-teman persekutuan di Jogja ini kagum gitu ya. Karena setiap pagi kita itu ada persekutuan doa karyawan gitu, pakai renungan harian. Nah, ibu saya, mertua itu sudah siap. Sampai dia itu, kalau ada kesempatan sharing, dia sharing. Dan dia itu bisa hafal ayat. Dia bilang, itu raja-raja itu ayatnya gini bunyinya, ayat nomor sekian itu bunyinya begini. Karena mungkin sehari sebelumnya itu sudah dipelajari sama dia. Begitu. Ibu mertua saya itu seorang guru ya, kepala sekolah, SD, gitu jago matematik dan sebagainya. Itu, waduh, orangnya itu hidup mencintai Tuhan luar biasa. Kami ini walaupun saya di Atlanta gitu sebagai pendeta, penghasilan kita nggak banyak karena pendeta gereja kecil gitu. Tapi pokoknya harus kita itu punya kesempatan ke orang tua itu setiap bulan kita harus kasih. Setiap bulan saya selalu ngirimi ibu mertua, bapak mertua itu 1 juta gitu. Ketika beliau masih hidup, ya. Nah, saya nggak ngerti ternyata duit yang saya kirim itu tujuannya untuk membantu kehidupannya, gitu ya. Nanti kalau sakit kita kirim ekstra, sakit kita kirim ekstra. Tapi yang bulanan ini kita itu selalu kasih. Ternyata itu oleh ibu saya itu dipersembahkan balik ke Yayasan Gloria.
tempat di mana pelayanan saya ini berada, dipersembahkan di Yayasan Sahabat Gloria. Saya baru tahu sekian tahun kemudian. Begitu. Ketika di Gloria itu kan saya pimpinannya gitu, saya pulang, saya tongker-tongker Mbak Wiwi memberi ucapan terima kasih loh. Ada nama ibu mertua saya Mulyaning, ucapan terima kasih sudah memberi donasi 1 juta rupiah. Oh ternyata kalau tiap bulan saya kasih itu dipersembahkan balik ke sana. Luar biasa, begitu luar biasa saya lihat. Padahal mereka cuma hidup dari pensiunan sebagai pegawai negeri guru, ya, pegawai negeri kepala sekolah SD gitu. Jadi memang peran seorang ibu itu besar ya, luar biasa, membawa dampak luar biasa. Perubahan yang saya lihat adalah dalam keluarga saya. Walaupun kita 9 bersaudara itu, kita ini tidak menjadi orang yang kaya-kaya amat, enggak. Tetapi tidak ada yang miskin. Sekolahnya juga cukup lumayan. Bagus-bagus gitu. Karena mama saya itu, dia mengatakan, aku boleh miskin. Aku dilahirkan dari keluarga miskin. Aku tidak berpendidikan, tapi anak-anakku enggak boleh. Harus sekolah. Sampai suatu hari ingat saya, ketika dia tidak bisa bayar uang gedung untuk 2 anaknya yang kuliah, yang sekolah di sekolah farmasi di Jogja, saking kepepet gitu, tidak nyucuk. Waktu itu, kalau tidak salah papa saya sakit sih, sehingga papa saya tidak bisa bekerja, sakit HNV, jadi urat belakangnya itu kejepit gitu ya, sampai jalan aja merangkak gitu. Mama saya itu minta tolong di gereja. Pas rapat majelis kan mama saya diaken gereja. Dia itu nembung gitu loh. Saya minta tolong bisa pinjam uang gereja lebih dulu. Nanti kalau ada saya cicil, katanya begitu. Sebab ini terdesak. Suami saya sakit gitu. Apa yang terjadi? Rapat majelis tidak terjadi apa-apa. Berapa hari kemudian istri dari majelis gereja, jadi bukan majelis gerejanya, tapi istrinya itu datang ke mama saya. Ngomongnya gini, Dek, gereja itu bukan bank ya, supaya tahu. Semua orang itu kepengen nyekolahno anaknya dur-dur, ya iya, aku juga pengen. Tapi mbok nek nggak bisa itu jangan ngerajuk-ngerajuk yang kita nggak bisa. Sampai pinjem-pinjem di gereja. Gereja itu kan bukan bank, katanya begitu. Oh, mama saya nangis. Pulang gereja digituin tuh, nangis dia. Kita nggak ngerti kenapa nangis, dia cuma nangis, bisa nangis. Untung pada waktu itu ada majelis gereja seorang dokter gigi. Ya, saya ingat Tante Louis, suaminya juga dokter gigi, Dr. Lejit Singh. Begitu saya sampai ingat namanya sampai sekarang. Rupanya dia tahu kenapa mama saya itu begitu pulang gereja itu nangis gitu. Biasanya mama saya itu masih di gereja itu masih ringkes-ringkes apa sampai beres gitu. Ini kok cepat-cepat pulang gitu. Rupanya dia tahu gitu, dia datang terus dia bilang, "Anu Ci, jangan diambil hati," dia bilang begitu. "Udah, jangan diambil hati. Yang penting terus berjuang untuk anak-anak. Kita memberi dukungan," katanya begitu. Sehingga berapa tahun yang lalu setelah saya jadi pendeta di Amerika ini, saya kenal ada jemaat saya itu teman kuliahnya Dr. Lejit Singh ini. Saya cerita sedikit, saya kenal sama Dr. Lejit Singh, orang itu baik, suka menolong ketika kita dulu mengalami kesulitan begitu. "Oh, ada di Los Angeles, ayo ini tak telepon no." Dia telepon langsung, "Ini loh, katanya kenal kamu," katanya begitu.
setelah di telepon gitu ya, saya cerita sedikit. Dokter Lecicing, saya dulu anaknya ini Yihing, saya bilang gitu. Oh, kenapa jadi pendeta di Atlanta? Di sini aja, di LA ini banyak yang pendeta gereja Indonesia yang butuh pendeta, katanya begitu. Ayo ke sini gitu. Luar biasa. Mengenai seorang ibu, saya nggak pernah lupa pada ibu saya, ibu mertua saya. Betul, peran seorang ibu itu dampaknya luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Susanto yang sharingnya sangat berkat kita, bahkan membuat kita kembali mengingat ibu kita masing-masing. Begitu besar peran seorang ibu yang di depan kita. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, tadi seperti salah satu juga mengatakan bahwa mungkin ibu kita mungkin kita waktu kecil mungkin maaf dan kutip kurang baik ya, mungkin suka marah, suka mukuli kita dan sebagainya. Ya mungkin ibu kita punya tujuan baik sebenarnya dalam kehidupan kita. Tapi mari kita sebagai anak kita bersyukur bahwa kita ada sampai hari ini semua karena dia, ya, karena ibu kita yang selalu berdoa, selalu memberikan semangat, selalu mendorong kita, ya, dan selalu membawa kita dekat kepada Tuhan. Yang mari kita bersyukur dan mari tetap kita selalu mendoakan ibu kita, ya, dan menjaga ibu kita baik ibu mertua, ya, semua itu kita mengucap syukur kepada Tuhan buat kasih sayang mereka yang berikan selama ini. Ya, ya Bapak Ibu, karena waktu sudah berjalan terus ya, karena mengikuti terus kan panjang sekali ya. Apalagi kita bicara tentang seorang ibu, apalagi nanti seorang ayah gitu ya, pasti nggak akan habis-habisnya ya. Bahkan sangat-sangat besar ya peran orang ibu dalam kehidupan kita. Ya tadi pagi juga waktu kemarin menyiapkan lagu gitu ya, nyari lagu gitu ya, apa gitu ya. Pas saya dapat lagu di doa ibuku itu saya benar merasakan bagaimana ini sepertinya ya Tuhan berbicara dalam kehidupan kita ya, bahwa ibu yang kita kasih itu ibu yang luar biasa yang terus mendoakan kita. Ya terima kasih buat sensirinya Bapak Ibu semuanya, terima kasih buat Samuel Yudi yang pagi hari sudah menjadi berkat melalui tulisannya melatar belakangi sehingga kita dibawa kembali agar kita mengucap syukur buat segala kebaikan orang tua kita, ibu kita, terutama dari kehidupan kita. Ya terima kasih dan mari kita bersama-sama akan masuk dalam doa syafaat pagi hari ini. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Pak Gohi. Nanti doa menutup doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Peter Susanto. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Silakan Pak Gohi. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kami bisa diingatkan kembali bagaimana peran seorang ibu dalam kehidupan kami. Dan kami diberkati oleh firman Tuhan maupun kesaksian Pastor Susanto dan juga Pak Yudi. Dan biarlah itu terus menguatkan kami. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan yang penuh dengan pergumulan beberapa waktu ini. Kami berdoa buat Pak Prabowo dan Pak Gibran, kiranya mereka punya terus memajukan bangsa ini dan para menteri dan juga para DPR dan juga para gubernur, bupati dan sampai di daerah-daerah kiranya mereka terus memimpin daerah untuk melakukan perubahan-perubahan yang ada. Kami juga terus berdoa secara khusus Tuhan buat Yayasan Gloria yang telah menjadi saluran berkat melalui renungan harian dan bahkan hari ini kami bisa belajar bersama 1 jam bersama dengan Tuhan melalui Yayasan Gloria. Biarlah Tuhan terus memberkati secara khusus Pastor Susanto, Pastor Sony, dan seluruh tim. Kiranya Engkau terus memberkati mereka, diberikan umur yang panjang. Secara khusus kami berdoa buat para penulis renungan harian. Biarlah melalui tulisan-tulisan mereka ya Tuhan, dipakai Tuhan untuk memberkati, menyampaikan Injil melalui tulisan-tulisan. Sehingga waktu anak-anak, waktu kami membaca, banyak orang diberkati dan mencari wajah Tuhan. Kami berdoa buat Pak Michael, pelayanan yang ada di Manado, kiranya Tuhan juga tolong hamba-Mu ini yang penuh dan banyak pengalaman yang telah Tuhan pakai. Kiranya Tuhan terus tolong dengan kuasa Allah, sehingga hamba-Mu ini nanti dipakai terus Engkau memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa juga buat setiap kami yang hadir dan setia belajar bersama firman-Mu, bertumbuh bersama melalui 1 jam bersama dengan Yayasan Gloria dalam merenungkan firman-Mu.
Karena Tuhan terus memberkati kami, bikin kami haus dan rindu akan Engkau. Sehingga setiap sesi ini, setiap waktu yang Tuhan berikan melalui Yayasan Gloria, itu kami punya antusias karena kami mau diisi dan mau diberkati oleh Tuhan melalui renungan-renungan yang ada. Terima kasih Tuhan hari ini. Tapi Pak Yudi juga yang telah menjadi saluran berkat bagi kami, Pastor Sony yang telah juga menjadi host bagi kami, karena Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah yang berasal dari sorga turun atas kita sekalian, dan damai sejahtera mengalir dalam hidup kita sekalian di dalam persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bimbingan Allah Roh Kudus, besertalah dengan saudara sekalian sekarang ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Goi, terima kasih Pak Pendeta Susanto. Nah, acara kita sudah selesai Bapak Ibu. Supaya kita bersyukur, kita naikkan pujian. Kami muji kebesaran-Mu, biarlah segala hormat pujian hanya untuk Tuhan. Begitu ajaib Tuhan memberikan kita pada hari ini suatu sukacita, suatu yang benar-benar buat kehidupan kita menjadi terus semakin bertumbuh dalam Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, terima kasih buat kehadirannya, dan terima kasih sekali buat Pak Samuel Yudi, dan terima kasih buat para yang hadir pada hari ini sudah menyaringkan dan memberikan waktunya buat acara 1 jam bersama renungan harian. Kami nanti kembali di minggu-minggu mendatang, kita boleh bersama-sama ajak sebanyak mungkin rekan, sahabat, teman kita untuk kita boleh bersama-sama berbagi dan mengalami kasih dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Salam Bapak Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sony, terima kasih Pak Yudi, terima kasih Pak Gohi yang sudah berdoa untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan bergabung pagi ini, yang telah membagikan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan melalui sharing Bapak Ibu. Mohon maaf jika kami tadi tidak bisa menyapa satu persatu pada Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri kembali dengan pantun ya Bapak Ibu ya. Burung nuri terbang di awan,
terbangnya tinggi ke utara. Sampai di sini kita berjumpa kawan. Tetap semangat jalani hari bersama dengan Tuhan. Mantap. Sampai berjumpa Bapak Sampai Ibu. jumpa. Mohon pamit dari Yayasan Pelayanan Pak Gloria. Terima kasih. Terima Iya. kasih. Tuhan berkati Bapak Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Anjali. Iya.